yang ke-13 ini Bapak Ibu. Mumpung direkam ini, jadi sedikit murojaah. Safi itu artinya apa? Bodoh. Merujuk kepada siapa? Kepada perempuan di masa itu yang dianggap kurang akal sekaligus dianggap bodoh. Islam datang meninggikan derajat perempuan. Selain perempuan mendapat waris, kemudian perempuan dianggap sebagai madrasatul ula dan juga dinaikkan derajatnya melalui peran ibu-ibu. Dulu ada sahabat namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu pernah minta kepada Nabi supaya diikutkan Pak dalam rombongan pasukan menuju medan pertempuran. Ingin apa? Ingin ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi tanya dulu Pak kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan ini radhiyallahu anhu, hal laka min ummi, apakah engkau masih punya ibu? Muawiyah pun menjawab, na'am, saya ini Nabi masih punya ibu. Falzamha fa innal jannata tahta rijlaihi, kata Nabi, kembalilah engkau kepada ibumu karena surga berada di tengah-tengah kedua kaki orang tuanya. Itu kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hafidz Al-Iraqi menganggap hadis ini sahih Bapak Ibu. Ulama di kemudian hari, ulama kontemporer ya, seperti Syekh Albani misalnya, itu pun menganggap hadis ini hasan, baik. Jadi saat Muawiyah bin Abi Sufyan ingin berangkat pergi ke medan pertempuran, pergi ke medan pertempuran di masa Nabi bersama dengan Nabi, itu pahalanya besar atau tidak? Sangat besar, jihad fisabilillah. Tetapi Nabi memperhatikan ada yang lebih besar untuk engkau meraih pahala selain pahala bertempur di medan perang. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini bentuk pengangkatan derajat kaum perempuan oleh Islam, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemarin ada peristiwa ramai, seruan juga dari PDN Kota Surabaya ya, untuk aksi bela Palestina. Kita turun supaya apa? Supaya memberikan perhatian kepada sesama kaum muslimin yang saat ini sedang dijajah, yang saat ini sedang mendapat berbagai macam tekanan di Palestina ya. Mas-mas, mbak-mbak, ya, bapak-bapak termasuk, ketika ada seruan semacam ini jam 8 misalnya pagi, lah kok ibu panjenengan dugi Pak atau Mas le ibu kuwasa dina iki le durung sempat korak-korak dereng sempat ngepel. Yang kita dahulukan mana Mas Pak? Berangkat ikut aksi membela saudara kita di Palestina atau mendahulukan ibu kita? Mendahulukan ibunda kita. Ini Pak, ini bentuk penghormatan kepada kaum perempuan. Sampai Nabi sendiri tegas, falzamha, silakan engkau kembali kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Jelas sekali. Maka boleh kita ikut aksi, tapi dahulukan dulu ibunda kita, orang tua kita, Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada ya. Kalau masih ada, ini bentuk safi ya, yang ada di dalam ayat ini. Contoh dulu Pak, ada sahabat yang bernama Mus'ab bin Umayyah, dianggap safi, dianggap bodoh oleh orang-orang kafir Quraisy sekaligus oleh orang munafik. Mengapa Mus'ab bin Umayyah ini disebut bagian as-sufaha? Karena Mus'ab bin Umayyah itu orang yang tampan di masanya Pak, orang yang berduit di masanya. Kalau saat ini itu pemuda yang itu tampan di mana-mana, tumpahan apa? Fortuner,
sehingga tidak ada satupun orang saat itu yang melihat Mus'ab bin Umayyah kecuali ingin seperti dirinya. Fasilitas rumah dapat dari orang tuanya, mobil dapat, Pak, kendaraan, pakaian juga gitu, sing api-api tok di sini. Maka suatu ketika mendengar adanya dakwah Islam, dakwah tauhid, ia pun menyatakan keislamannya kepada Nabi. Spontan, Pak, fasilitas hidupnya itu diminta oleh orang tuanya. Yang asalnya naik mobil kemana-mana, diambil itu fasilitas kendaraannya. Yang asalnya ia pakai baju yang mewah setiap harinya, saat itu juga semua pakaiannya ditarik oleh orang tuanya, Bapak Ibu. Sampai ia tidak punya tempat tinggal. Bayangkan, Pak, ini bagi orang-orang munafik goblok. Wis uripmu enak, ya, berkecukupan, kon ganteng, di mana-mana dilirik kali cewek, lah kok milih Muhammad Safi, kamu bodoh. Bahkan seorang Mus'ab bin Umayyah ketika wafat, Pak, di dalam banyak sekali sejarah dikisahkan, beliau itu ketika wafat hanya meninggalkan apa? Kain. Kain itu ketika ditutupkan di wajahnya, kakinya kelihatan, Pak. Sementara kalau kain ini ditarik sampai ke kakinya, maka mukanya kelihatan, saking gak duit, Pak. Dulunya ia kaya raya, kemudian ikut Nabi berjuang di jalan Allah Ta'ala, meninggalkan semua itu. Bagi mereka itu sebuah kebodohan, minas sufaha. Tetapi bagi orang-orang yang beriman itu justru satu kenikmatan. Apa sih, Pak, yang kita cari di dunia ini? Hanya hidup sementara, tidak lama. Berapa usia umat Nabi? Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih, a'malu ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhu yajuzu 'ala dzalik. Hanya sebagian kecil yang mampu sampai di usia itu atau melampaui usia itu. Ada yang sudah 70 tahun, Bapak Ibu? Ada. Ibu-ibu ada, Bu? 60 ada, Bu? Tidak gas, Bu. Tidak gas ngaji mati maksudnya. Ya semua, Pak, kita ini sebentar lagi. Ibu-ibu langsung nih. Semua dari kita ini itu sebentar lagi, ya. Kita hidup di dunia tidak lama. Ayo kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para sahabat di masa lalu. Ilok goblok ya wis, sing penting nopo, yang penting ia taat kepada Allah. Kelak kehidupan yang sesungguhnya, yang nikmat luar biasa, kita raih di akhirat nanti, Bapak Ibu. Dunia ini cuma 1/99. 1% saja nikmat Allah diberikan di dunia, yang 99 nanti kita raih di akhirat. Lebih banyak daripada nikmat yang ada saat ini, Bapak Ibu. Ini, Pak, adalah sifat orang-orang munafik, senang ngilokno wong. Nah, pelajaran buat kita saat ini, orang-orang munafik itu suka menghina orang. Kalau dulu korbannya para sahabat Nabi yang mulia, di masa ini bisa jadi korbannya adalah kita, orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, Pak, panjenengan korban atau justru pelaku? Itu toh. Bisa jadi kita sekarang korban ataukah kita pelaku. Jenengan kita ini, Bapak Ibu, lek wonten tiyang senengane ngilokno wong, ngilokno tok di sini. Ini ciri orang-orang munafik selanjutnya. Lisannya suka menghina, suka mencela kepada orang lain, seperti halnya orang munafik menghina para sahabat yang mulia. Sahabat itu di dalam Al-Quran, bahkan Allah Ta'ala menyatakan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Sahabat itu diridhoi oleh Allah, mereka pun para sahabat ridho kepada Allah
mereka sebagian besarnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah Ta'ala. Kok wani-wani ini menghina para sahabat? Siapa Pak sekarang? Kelompok yang suka menghina para sahabat, Syiah, Rafidhah. Semoga kita terhindar dari perilaku yang semacam ini. Syabus sahabat, menghina para sahabat yang mulia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mendengar nama sahabat disebutkan, kita disunahkan untuk mendoakan kepada mereka. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan yustahabbu an-taraddi wat-tarahhum 'ala as-sahabati wat-tabi'in wa man ba'dahum minal ulama. Disunnahkan bagi panjenengan ketika mendengar nama sahabat mendoakan mereka. Bagaimana doanya? Radhiyallahu anhu. Kalau sahabatnya perempuan, atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dirubah domirnya saja. Hak itu domirnya, domir muttasil namanya. Kalau hu itu laki-laki, kalau ha itu perempuan. Radhiyallahu anhu untuk para sahabat, dan radhiyallahu anha untuk sahabat perempuan atau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini faedah penting Bapak Ibu. Maka silakan kita koreksi Pak diri kita. Apakah kita yang seringkali atau bahkan biasa menghina orang lain, mencela kepada orang lain? Hati-hati Pak. Kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok yang disebut muflis, pernah kita sampaikan di sini. Kita murojaah. Atadruna mal muflis? Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau apa yang disebut dengan muflis itu? Sahabat ada yang berpendapat, muflis itu Nabi, man la dirhama wala mata'a. Orang yang tidak punya harta benda, tidak punya kesenangan dunia, mobil gak punya, ya, kendaraan gak punya, rumah gak punya, itu muflis. Muflis itu artinya rugi atau bangkrut kalau bahasa pedagang. Ya. Orang yang bangkrut itu yang seperti itu Nabi. Gak duwe omah, gak duwe duit, itu yang bangkrut. Nabi menjawab, gak ngono. Al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa zakatin. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala ibadah sholat, membawa pahala ibadah zakat, dan juga ibadah yang lainnya Bapak Ibu. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa aklu mal hadza. Tapi dia juga datang di hari akhirat membawa dosa sosial. Apa? Syatama hadza, mencela orang ini. Wa qadhafa hadza, dan menuduh, memfitnah orang lain. Wa aklu mal hadza, suka mengambil hak milik orang lain. Hati-hati Bu. Apa hukumannya? Kelak pahala kebaikan orang ini akan dilimpahkan kepada orang yang dizalimi. Makanya panjenengan ketika dihina, dicela itu sabar mawon Pak. Alhamdulillah. Ya, nopo punya tabungan besok di yaumil akhirah. Kalau dia tidak minta maaf ke panjenengan, yu'ta'anhu min hasanatihi, pahala kebaikannya akan diberikan kepada panjenengan sampai kemudian pahala orang ini habis. Ingat, wa akan diberikan dosa-dosa panjenengan yang dihina itu kepada siapa? Kepada orang yang menghina, orang yang zalim kepada kita. Mulai misalnya sabar sih Pak, dihina orang seperti apapun, ya wis malah syukur alhamdulillah, mboten usah balas. Dan sebaliknya Ibu, kalau panjenengan terbiasa sudah mencela orang lain, ketika mencela segera kita minta maaf kepada orang itu Bapak Ibu. Jangan ragu, ya. Kelak akan ada hari pertanggungjawaban. Sebelum kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti, ayo sekarang perbanyak kita minta maaf kepada orang lain, terutama menjaga lisan kita ini
agar tidak mudah mencela orang lain. Ini faedah penting dari ayat yang ke-13 surah Al-Baqarah ini. Wa idza laqul ladzina amanu, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka akan mengatakan Bapak Ibu, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka kembali kepada syaitan mereka, teman-teman mereka sendiri, apa yang mereka katakan? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami itu sebatas mengolok-olok saja, enggak beneran imani, hanya hanya mengolok-olok. Di hadapan orang mukmin mereka berlaku baik, nampak baik, tetapi di belakang mereka kaum mukminin mereka memperolok-olok. Ini sifat orang munafik selanjutnya, Pak. Bermuka dua. Lepas berhadapan-hadapan dengan ulo panjenengan orang mukmin, dia pun tersenyum baik. Pak sampean rowan dan Pak sampean kok cik soleh Pak. Senengane sedekah, zakat, masya Allah. Tapi ketika balik Pak, teng warung kopi, ngomong sakancane Pak dulu. Kayak di masjid paling cukup sebutro. Dirasanya ya Pak. Ini ciri orang munafik. Bapak ini, takutnya tidak tumis kalau Senin. Di sini yang mau karin ini Pak. Juga itu loh jajanan nanti loh. Mau aku dulu di pusat kotak. Dirasanya URL. Di depan panjenengan dia baik. Ketika di hadapan, di belakang panjenengan kumpul sakanca-kancane pun sing metu napa elek-elek tok. Ini ciri orang munafik. Senang rasan-rasan di belakang kita. Ya namanya rasan-rasan di belakang kita. Mengapa kok di belakang? Karena kita selangkah lebih maju dari mereka. Ini sebab mereka rasan-rasan. Yang senengani rasan-rasan itu biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Bapak-bapak ini. Pun ngalah mawon Pak. Ibu-ibu di mana-mana selalu pemenang. Mau kadang rating nganan beloke ngiri pun ibu-ibu angel jatuh. Kita ngalah saja Pak. Jadi rasan-rasan Pak itu termasuk apa? Sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik yang patut kita waspadai. Lek ada sebagian dari kita yang bersifat demikian, ayo sing akeh istighfar. Kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab wong sing senengane ngrasani Pak, itu di dalam Al-Qur'an ditamsilkan. Tamsil itu artinya umpama, ya. Diumpamakan atau ditamsilkan dengan apa? Dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Di dalam Al-Quran ya, surah Al-Hujurat ayat 12 itu apa dikatakan? Ayyakula lahma ahihi mayyitan. Seperti makan daging saudaranya sendiri dalam kondisi mayit, mati. Kita saja makan ayam tiren, purun apa boten Pak? Makan ayam tiren, makan daging sapi sing mati, bangkai, kita tidak mau Pak. Apalagi makan daging manusia yang itu sudah jadi bangkai. Wonten cuma satu silang Sumanto. Jadi nanti turun dari Sumanto, yaitu dan rasa-rasa. Lek boten turun dari Sumanto, ayo setelah sejak saiki hindarkan ibu-ibu bahwa bapak ngerasani. Lek boten sing boten tepat, langsung mawon dugi kepada orangnya, datang kepada orangnya, nasihati Pak empat mata. Bukan nasihati ketika ceramah kita niki loh. Ingat, para dai, para khotib, para mubaligh, jangan menasihati orang di tengah keramaian. Langsung pulau sanjang dulu.
kepada bapak-bapak sing pengen pulau lebah misalnya. Oh Pak itu Pak, sampai gak parem lagi nopo ngentit malih nang pasar niku mboten menasihati Pak, tapi nopo merendahkan. Kalau tujuan kita menasihati orang lain, datangi Pak 4 mata, dijak ngomong, cak tajak nanti nang warung ngopi di doyok, oh iya, tumbas no kopi Pak, ini sak jajane sak pangane, lagi ngomong, enak Pak itu, wetenge wis wareg, merasati traktir, lagi kabeh. Nah iya Mas, sampai ini lho keliru. Enak Pak, nasihat bisa diterima. Ini cara kita menasihati kepada saudara kita yang mungkin menyimpang. Karena kita hidup ini nggak mungkin lurus terus Pak. Kadang belok kanan, kadang belok kiri, sehingga wajar kalau salah. Tapi cara kita menasihati orang yang keliru juga harus benar, ya, bukan sembarangan. Maka ayo kita hindarkan Bapak Ibu sifat suka ngerasani, ghibah, ya. Ini sama ada Pak? Belum Pak? Ghibah itu menggunjing. Kalau yang digunjing itu yang benar-benar. Contoh Bapak A, Fulan itu punya penyakit nopo misalnya, orengan misalnya. Ya. Panjenengan teng pasar ngomong tentang ibu, ketemu tonggo tenggene sekolahan pas ketemu anak membahas ibu, niku ghibah jenenge Pak. Benar memang, tetapi menunjukkan aib-aib orang lain kepada orang lain juga. Kalau sampai yang jenengan gunjing itu salah, jatuhnya apa? Fitnah. Jadi ghibah itu sesuatu yang benar yang diomongkan, tapi berkaitan dengan aib orang lain. Sedangkan kalau sampai gunjingnya sesuatu yang tidak benar ada pada orang itu, jatuhnya apa? Fitnah. Dan ingat kata Nabi SAW, al-ghibah asyaddu minaz zina. Dosa dari riba itu lebih besar Bapak Ibu dari apa? Dari perilaku zina. Ingat, dosa kita menggunjing, menghibah saudara kita itu lebih besar daripada perzinahan. Oleh sebab itu, hindarkan diri kita dari sifat-sifat munafik ini. Suka ngomong di balik kita, suka menggunjing di balik orang yang kita gunjing. Ini perilaku yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah pun menegaskan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah balas olok-olok mereka dan biarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan mereka. Allah tangguhkan Pak, siksa mereka di dunia dibuat terus-menerus melakukan kefasikan dalam kondisi yang bingung. Kita pun juga bisa terkena penyakit ini Bapak Ibu. Kita itu kalau sering melakukan tindakan maksiat Pak, apapun itu, maksiat kecil seringkali kita lakukan, itu namanya fasik. Lama-kelamaan kita akan merasakan kalau perbuatan maksiat kecil kita itu biasa, bukan lagi tindakan dosa. Itu dalam hati kita. Panjenengan yang biasanya buang sampah bukan pada tempatnya, wonten tempat sampah tapi buang sungai. Nah, lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Dulu awal-awal beli Pak, buat sampah menguni. Tengkari dulu itu belok kiri kanan ono wong buka ya baru buat. Tapi saking seringnya panjenengan berlaku yang semacam itu jadi kebiasaan. Akhirnya nopo, Allah iki wis biasa kok. Buat wis kan duit, nggak punya sungkan. Sama orang-orang munafik pun demikian Bapak Ibu, diantar oleh Allah Ta'ala berupa kelakuan yang semacam ini. Tidak semakin dekat dengan hidayah, tetapi semakin jauh dengan hidayah Allah Ta'ala. Kalau yang menimpa umat mukmin itu namanya apa? Istidraj. Pernah dengar Bapak Ibu? Istidraj, kelapangan rezeki tetapi dalam kemaksiatan yang terus-menerus. Ini ada bagi orang-orang yang punya sifat munafik.
Bani Israel juga diadab dengan istidraj. Kita orang-orang mukmin juga demikian. Kalau kita merasa Pak, rezeki kita gampang, pekerjaan kita mudah, duitnya kuatan Pak, tapi kok sholatnya mualas gitu, posone di ngoten, mualas Ramadan kok boten seneng, malah susah Pak. Jadi gak bisa ngopi awal gitu. Tapi kok rezeki ngalir Pak, itulah yang disebut dengan istidraj. Hati-hati Pak. Panjenengan yang merasa suwehan masih melekan sampai jam 3 begadang tiap malam gak tahu masuk angin. Kemudian ini kerja siang di ngoten, meskipun kita begadang tapi kerjanya yuk kuat. Tapi subuh gak tahu, zuhur di ngoten gak tahu. Kok aneh Pak? Tetapi sementara mereka yang ibadah wajib, sholatnya Masya Allah, ada dari teko ini sambut dugi. Sholat sunnah, poso, gitu. Ngaji yang tergini, ya sepenang. Mekene angin malam, bengi-bengi, jam 9 gak jaketan, langsung masuk angin, mencret suwi. Kok aneh gitu loh. Padahal mereka yang senengannya Allah begadang gak tahu sholat, Masya Allah sehat Pak Awaitan. Ini Pak yang disebut dengan istidraj. Ibu-ibu hati-hati Bu, kalau panjenengan kok rezeki ini kuatah, merasa tumbas ngopo mawon itu kelakon Bu, tumbas ABC, mesin cuci, kulkas, kok gampang ngoten Bu. Tapi tidak semakin taat kepada Allah, sholat males, jamaah males, ibadah yang lain pun malas. Hati-hati Bu, itulah yang disebut dengan istidraj. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, riwayat Abu Dawud, malaktu yadaka syughlan walam asyudda faqroka. Aku akan buat dirinya semakin sibuk dengan urusan dunia, semakin sibuk dengan urusan duniawi, walam asyudda faqroka. Kefakiran engkau tidak akan pernah berakhir. Seperti orang minum air laut Bapak Ibu, harusnya tidak semakin hilang tapi semakin menambah dahaga. Orang yang terkena sifat orang munafik ini sama terkena istidraj. Semakin dia mencari dunia, semakin dia tidak puas. Ibadah dilupakan, tapi terus-menerus mencari dunia. Orang yang sehat juga gitu, dibuat semakin sehat oleh Allah Ta'ala, tetapi lupa ibadahnya, lupa terhadap sholatnya, hingga menjadikan dia terjerumus dalam istidraj yang terus-menerus. Bapak Ibu, ini penyakit bagi mereka yang terkontaminasi sifat munafik. Maka ayo mulai dari saat ini kita perbanyak membentengi diri Bapak Ibu, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, perbanyak taubat kita kepada Allah. Nabi itu Pak, taubat satu hari berapa kali Pak? Nabi itu taubat setidaknya satu hari itu 100 kali Bapak Ibu. Dalam satu riwayatnya mengingatkan kepada sahabat Hudzaifah bin Yaman, aina anta minal istighfar ya Hudzaifah? Mana istighfarmu ya Hudzaifah? La astaghfirullah mi'ata marratin kulla yawm wa atubu ilaih. Aku ini minta ampun kepada Allah 100 kali dalam satu hari, wa atubu ilaih. Aku pun juga bertaubat sama. Setiap harinya beliau bertaubat sekurang-kurangnya 100 kali Bapak Ibu. Apakah Nabi itu bermaksiat Pak? Boten. Apakah Nabi itu setiap hari melakukan tindakan maksiat? Tidak. Nabi itu maksum dijaga oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah. Tetapi beliau bertaubat setiap hari semata karena apa? Karena taubat itu ada 3 Bapak Ibu. Ada namanya taubatun nasuha. Taubat nasuha itu berkenaan dengan hak Allah dan juga hak manusia. Panjenengan
menyekutukan Allah dengan apapun, dengan tatoyur, ya, dengan akidah-akidah yang keliru. Contoh, ada kupu-kupu datang ke rumah panjenengan, tandanya apa? Bakal ada tamu. Contoh misalnya tidak baik menikahkan anak atau membuat hajatan di bulan Suro. Ini berkaitan dengan akidah, hak Allah Ta'ala yang semata-mata diibadah, tidak disekutukan dengan yang lain. Semua Pak yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Bahkan saat anak Nabi wafat, Nabi itu punya anak namanya Ibrahim, dari istri yang bernama Khadijah, sanes Bu, Maria Al-Qibtiyah, orang Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Pas wafatnya Ibrahim, saat usianya masih 2 tahun Pak, ya, itu terjadi gerhana kemarin. Gerhana apa? Matahari, ya. Orang-orang Arab itu punya keyakinan Pak, oh ini terjadinya Pak gerhana sebab kematian Ibrahim. Anaknya Kanjeng Nabi wafat, wajar terjadi gerhana. Nabi tahu yang semacam ini Bapak Ibu, langsung bangkit mengingatkan kepada umat, inna syamsa wal qamara la yankashifani limauti ahadin minan nas. Terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan itu bukan sebab kematian manusia, tidak, walakin, dan akan tetapi, ayatun min ayatillah, itu tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi bukan karena apa? Karena kematian orang. Kok mengadakan acara di bulan A itu gak baik, wayahin apa? Geblage baik. Jadi bukan karena geblage baik, memang qadarullah. Kalau terjadi Pak keburukan, ya itu qadarullah, bukan sebab ini. Ini berkaitan dengan hak Allah Bapak Ibu, tidak disekutukan dengan yang lain, termasuk dalam masalah akidah. Maka saat seorang hamba terjerumus pada perbuatan ini, dia taubat, namanya taubat nasuha. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada konflik yang menyebabkan pertengkaran. Ini sesama hak manusia, maka pun panjenengan bertaubat, memperbaiki hubungan, minta maaf. Taubatnya disebut taubat nasuha. Saya lanjutkan sebentar Bapak. Selanjutnya ada taubat namanya, sudah ada Pak. Lanjut tadi, ada taubat namanya taubat inabah, dan juga taubat firor. Kalau firor itu taubat dari yang baik kepada yang lebih baik, atau dari yang sebelumnya tidak baik kepada yang baik. Ini firor Pak. Ibu-ibu yang sebelumnya belum berjilbab, sakniki setelah ikut ngaji, jilbabannya full syar'i. Ini dari yang tidak baik ke yang baik. Bapak-bapak yang sudah 5 waktu sholatnya, tapi sholat sunnah rawatibnya itu masih belum. Setelah ikut pengajian, Bapak Ibu kok menambah sholat wajib sekaligus sholat rawatib, semua dilakukan dari yang baik kepada yang lebih baik. Ini juga taubat Pak, namanya taubat firor. Dan yang ketiga, inabah. Kalau inabah ini membasahi lisan kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi rame ataupun sepi, dalam kondisi santai ataupun tidak santai, dengan zikrullah. Perbanyak kita pikir. Ibu-ibu, bapak-bapak nanti balik dari rumah selama perjalanan pulang, daripada tolek kanan kiri gak jelas, atau dikawin apa? Pikiran astagfirullah, astagfirullah. Inilah yang disebut dengan taubat inabah, mengisi waktu kita, membasahi jawarih, lisan dan anggota badan kita dengan zikrullah. Jadi yang dilakukan Nabi Pak, selain beliau bertobat 100 kali, beliau juga hijrah dari yang lebih baik, dari yang baik ke yang lebih baik. Kemudian selalu mengisi harinya dengan zikrullah.
Ini taubat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu mendapat maaf dan juga ghafur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Karena waktu yang sudah habis, sudah ada bila ada kesalahan dalam penyampaian data semata datang dari saya, bila ada kebenaran semata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq.